halo, hai, Jim. Gitu ya. Gue gak mau kayak YouTuber lain yang tau gak lu. Cool. Sampah lah. Gue tuh pas, Nat, lo mau jadi apa? YouTuber. Katro sih. Cuman corona, lo ngerti gak sih? Gue bikin gak katro. Karena gue punya Enda dan Resa. Everybody loves you, man. Pas lo ngeluarin single pertama apa? When You Love. Gila itu gue hancur sih. Semuanya. Gue kayak ini dua orang siapa sih gitu ya? Ini orang gila sih ya. Dan gue baru dengar cerita tadi pas kita lagi off cam. Lu itu belum bersuami istri ya? Sebelum ngeband? Belum. Oke, so tell me. Kenapa lu bisa berdua? Kenapa nggak berlima berenam? Kenapa cuma berdua? Kenapa lu maruk duit ya? Kenapa cuma berdua? Iya. Emang temanya mau berdua? Iya gimana Pak? Jadi zaman dulu tuh Enda mau solo sebenarnya. Enda mau solo. Jadi kita tuh dulu sebenarnya tergabung dalam satu band. Yes. Ya kan. Nah di mana gue adalah vokal dan gitar, lu mainin gitar elektrik. Oke. Jadi formatnya lengkap lah, ada gitar satu lagi, bass, keyboard, Yes. drums, segala macem. Ya. Nah cuman di tengah perjalanan gue merasa perbedaan misi-visi, cara bikin lagu segala macem. Terus gue kuliah musik juga kan, maksudnya gue kuliah lah. Akhirnya waktunya nggak ketemu, ya udah gue resign ya. Reza belum ada tuh ya? Reza di band itu. Gue masih di Oh, band masih itu. band itu, oke. Gue ketemu di band itu. band itu Oh, ketemu di band itu. Jadi Kita gue tahu. dibawa drummer gue, Enda dibawa gitarisnya. Oke, Iya, dia tapi tuh Enda sekitar- frontman-nya nih. Iya. Oke. Gue segitu sekitar tahun 2003 lah ya. 2003. Tapi kemudian kita pacaran di situ. Cie. Iya kan. Cie. Oke. Terus kemudian tapi habis itu karena gue sibuk segala macam akhirnya gue resign ya. Nah, Reza masih di situ. Lu resign, Reza masih di situ? Masih Masih. karena memang ya udah masih ngeband aja. Gue kan cuman kayak ya udah ya gue nggak ngeband lagi gitu ya. Udah Oke. you take care there. Ya. Habis itu udah. Nah, gue sibuk dengan gue sendiri cuman karena kita berdua sering ketemu pacaran kan. Akhirnya kita suka bikin-bikin sendiri ya. Iya. Oke. Cuman ada time karena gue ngerasa kayak gue tuh ngeband kan udah lama banget Nat dari gue SMP gue udah ngeband Dari lu SMP? dari gue SMP. Oke. Dan udah sama Dan Mas udah- Indra Lesmana sama siapa? Pernah featuring, pernah Oke. sama Slang, pernah sama Pokoknya Asya dia udah featuring. kawakan Pokoknya lah ya. udah- Jadi Udah bibit unggul nih. Bibit unggul pasti jadi ya kan? Iya. Oke. Iya, cuma maksudnya pada saat itu gue tuh ngerasa kayak aduh ini kok gue bikin band kok kayaknya stuck terus ya. Oke. Gue mereview apakah memang kepemimpinan gue misalnya maksudnya kadang-kadang gue nih bukan kadang-kadang gitu ya. Yes. Somehow gue jadi kayak wah mungkin gue nya nih yang salah nih. Terus ya udah gue nggak mau deh ngeband dulu. Gue mau fokus kuliah aja. Terus Oke. kemudian gue kayaknya nggak ngeband lah gitu. Mungkin gue jadi guru musik aja. Guru Makanya musik. sekolah Makanya musik. sekolah musik. Lu sekolah musik? Ambil Oke. musik education karena gue pikir Di mana? nanti Di Pelita UPH. Harapan. Oke. Ya, jadi gue pikir Lu orang kaya ya? Nggak seru, UPH mahal ya? Mahal. uang papa habis. Uang papa ya? Oke. Uang papa habis. Uang papa habis. Uang papa Oke. habis, iya. Lu di UPH. Terus Oke. kemudian Iya dong kan? Anak UPH ya udah tajir gitu ya. Tim supportnya bagus ya. Bagus ya, bagus. Oke. Lebih meriah ya guys. Oke. terus kemudian habis itu karena gue pikir udah gue pengen ngajar musik segala macem. Terus ya udah kan jadi kan ketemu Reza kita cuma iseng-iseng aja. Oke. Gue bikin lagu bla bla bla. Kemudian jadi deh lagu-lagu itu gitu. Oke. Terus kemudian ya gue bilang sama Reza gue pengen rekaman deh. Terus ya awalnya dia ngajak ya udah rekam aja. Dia Oke. juga lagi belajar ngerekam kan. Yes. Terus kemudian namanya masih Enda Widya Stuti. Tapi Enda ada Widya satu Stuti, lagu di EP. Jadi kita sempat bikin EP namanya Enda Widya Stuti The New Beginning. Oke. Ada satu lagu. Rasa belum ada ya? Belum. Oke. Cuma Gue masih ngerekamin aja. dia tuh. Ngeramin doang. Dan dia tidak involved dalam aransemen dan segala macam karena emang cuma gitar vokal doang sih. Oke. Cuman ada satu lagu yang emang kita garap bareng di antara semuanya itu tahun 2004 yang pertama kali kita bikin bareng itu When You Love Someone itu. When You Love Someone. Itu yang Yes. bikin siapa? Lu apa Reza? Bareng. Sebenarnya Bareng. intinya gue Ini cuma bukan. Oh, jangan. Nanti masuk bui dia. bukan. Gini dong. Sorry ya. Oke. Terus kemudian maksudnya pada saat itu kan gue pikir kayak apa namanya wah ini asik juga ya kalau ada bass di lagu ini. Oke. Terus kemudian Reza juga ikut dan Oke. namanya karena ego gue pada saat itu masih besar Yes. dan gue kayak masih gue nggak mau ngeband pokoknya gue mau sendiri Cie, asik. Oke. Gue mandiri. Cie. Jadi Iya. akhirnya waktu itu jadilah Endah Widya Stuti featuring Reza Aditya Rama. Masih Di featuring. EP itu, Oke. featuring. Lo masih nggak rela dia masuk ke project lo ya? Nggak. Nggak. Intinya dong. Nggak mau. Nggak rela. Awalnya sih Pokoknya nggak- Reza cuman yang mixing, mastering Iya, gitu. iya, Oke. iya. I see. Iya, karena gue trauma aja sih. Maksudnya gue mereview kenapa ya kok gue bikin band nggak maju-maju. Ada yang padahal ya. udah bertonton lama terus kayak
nggak maju-maju gitu. Ya Oh, berarti udah. lu lama ya? Sampai titik sekarang lama tuh ya? Kalau gue nya ketemu Reza ya di 2003 itu. I see. Dan 2003, kemudian oke, I ya see. kemudian setahun kemudian keluarlah si Enda Widyastuti itu. Enda Widyastuti. Terus kemudian si Reza mempropose sebuah project yang Project, bernama Enda and Reza ini. Berarti Reza masuk. Masuk Info. akhirnya dengan segala presentasi. Tapi udah pacaran ya? Udah. Itu udah. Udah, oke. Jadi setelah keluar dari band itu. Nah, kenapa gue propose itu Nat? Karena responnya positif banget gitu. Untuk satu lagu itu doang. Oke, si When You Love When You Someone, Love Someone. which is itu emang keren banget menurut gue ya. Thank you very itu much. keren banget. Thank you very much. Dan dari situ gue banyak main di kampusnya dia, di kampus gue. Gue dulu kuliah IT kan gitu, Yes. di BINUS. Jadi kalau gue mau jemput Enda tuh mesti nyebrang tol tuh. Iya. Nyebrang tol. Iya. pulang. Zaman dulu. Nah, ya udah gue main di kampusnya dia, di kampus gue. Yang jadi turning point tuh kita yang ya udah kita bikin yuk, ini banyak yang suka nih gitu, kita bikin berdua gitu, gitar bass gitu, kita banyak main di outdoor yang orang lewat yang kayak di luar gitu ngamen, semi ngamen gitu. Yes. Itu kita lakukan itu kayak hampir setahun gitu. Dan responnya positif banget gitu. Banget Dan kalau menurut akhirnya gue. dan Reza juga akhirnya punya konsep kayak udah jangan Enda Widyastuti deh, Enda and Reza gitu. Berarti kalau di situ Karena kan Reza mau dianggap ya lama-lama iya, ya. lama-lama kan gue cuma Gue ngapain gitu ya, oke. Ini dulu gue mau tampil sih. Oke. Iya dong ya. Iya. Berarti he's the man behind you dong. Sebenarnya dong. Awal-awalnya. Ya cuman gue pikir kayak emang Reza tuh bilang ke gue gitu. Maksudnya kalau misalnya lo sebagai Enda aja sebagai solo artist, waktu itu dia bilang hal yang menurut gue dia sangat orang yang memahami how to business and industry. Yes. Ini kan penting juga menurut gue He's the man, ya. Iya, he's the man. Jadi dia waktu itu pernah bilang kalau misalnya lo mau solo gitu. Terus udah gitu ada yang bikin persis kayak lo musiknya, main gitar juga, lebih cantik, lebih muda, maybe next 10 years. Terus kemana? Itu yang mau Reza? Enggak mau Reza. Berarti emang jago bisnis ya? Jago merayu. Jago merayu ya? Bisa aja lah anjing. Oke. Oke. Nggak cuma dia harus itu, bisa. Dia bilang seperti itu kan. Dan gue kayak oh iya ya maksudnya logically memang bisa tuh terjadi gitu kan. Buat gue industri itu kejam. So you have to have kind of character and strong uniqueness untuk kayak bisa stand out. Oke. Akhirnya dia bilang begitu dan gue menerima karena memang ya logiknya begitu gitu. Logiknya Akhirnya begitu. kita berdua bikin Enda and Reza dengan berbagai macam riset ya waktu itu ya. Oke. Risetnya apa aja coba? Nah, Gua tahu ya. ini menarik. Soalnya jarang banget ada dua orang yang berani muncul berdua. Biasa kalau solo aja, lu di belakang aja. Iya, benar. Lu ngapain ikutan? Iya. Pasti lu punya kelebihan. Pertama lu jago bisnis. Iya dong. Lu ngapain ikutan? Kan dia yang muncul. Bener-bener, iya. Nah, waktu itu gue riset tuh ini Nat, jadi duo di dunia tuh nggak akan ada yang seterkenal itu. Oke. Itu Kecuali Ratu ya, Mulan sama itu ya. Nah, zaman dulu tuh kan, maksudnya itu juga ditikung ya Mulannya ya. Maksudnya- Ya, kasihan deh Maya ditikung Mulan. Oke. secara dunia gitu nggak akan ada yang seterkenal Michael Jackson atau The Beatles. Sure. Mereka solo dan band. Yes. Gitu. Duo siapa yang jadi maksudnya Simon and Garfunkel juga di sini maksudnya nggak sepopuler itu kan. Yes. Misalnya kita gitu. kan kalau mengacu ke luar kan gitu ya. Yes. Gitu. Oke, terus kita berarti secara makan di warteg gue masih bisa nih gitu, Yes, masih bisa yes. makan di warteg dengan Yes. santai gitu. Yes. Itu salah satu pemikirannya. Terus nomor 2 yaitu gue back to lokal di sini saingannya siapa waktu itu? Anang Krisdayanti waktu itu. Kalah sama Iya. lu. Waktu itu Ratu ya? Pasti Ratu Terus ya. Meli belum Belum sama Melianto. Anto. Oke, Melianto. belum. Terus waktu itu siapa lagi ya? Nggak ada sih. Yang duo ya. Pada ya di era yang itu ya. duo, Di era tahun itu ya. segitu ya. Main gitar sama main bass. Main gitar, nyanyi, bass, Jadi ya. instrumennya 3 tuh, vokal, gitar, bass gitu. Yes. Kalau mungkin kalau vokal gitar ada, tapi kalau vokal gitar bass specifically belum ada Yes. gitu. Jadi waktu itu pertimbangannya itu terus gue list tuh ada beberapa Kompetitor. SWOT aja. Oh, SWOT. Waduh, strength, Berat ya? weakness, opportunity, Dapat and dari kampus kan langsung gue praktekin Iya, kan. iya. Kalau enggak gue percuma kuliah. cuma kuliah di BINUS ya. Sangat tahu. Yes. Ya udah, jadi dapet dari situ kayak sekitar 17 atau 18 kelebihan gue yang mungkin gue bisa maju. Jadi by design sebenarnya Enda Andresa nih. Oh, nice. Jadi by design yang gue nggak tahu gue harus bangga apa enggak, cuman Lu harus lah, man. Harus ya? I mean, look at you guys. enggak thank you very much.
I mean look at you guys, sekarang udah bam gitu loh. Enggak, soalnya kan lu nggak natural, ada yang opininya kayak gitu kan. Paling lu kalah sama The Virgin. Oh ya. Aduh, kurang. Nggak usah disebut. Bukan saingan lo. Ya, dan kita juga bergerak di ranah itu kan, maksudnya Yes, ranah yes. yang community, yang Yes. itu dia berangkat Yes. dari local scene gitu-gitu. Yes. Iya. Ya udah, akhirnya kita bikinlah Enda and Reza di situ. Yuk kita bikin, kita rekaman. Dan tadinya sebenarnya Enda and Reza dibikin untuk project Lounge lounge music. music yang Iya. nemenin orang makan di hotel. Di Sumpah lu, hotel. serius? Oke. Lounge gitu. Oke. Musiknya ke sana gitu karena emang nggak memungkinkan untuk Komersial gitu ya. Iya, Komersil dan kenceng. kenceng Oke. dan berapa ribu Iya. penonton gitu. Awalnya Oke. kita pikir begitu. Berarti lu nggak nyangka dong sekarang lu di posisi ini. Karena tadinya lu pikir ya udah orang lagi makan mahal udah yang main. Iya. Awalnya gitu. Iya. Iya. Pas tiba-tiba bam. Nah, Apa kabar? Jadi Apa kabar perasaan lo? Oke, gue rockstar nih gitu dong. Oke, apa lo? Gitu dong. Ya, asik. prosesnya tuh ada di waktu itu ada, lu tau kalau anak baru masuk inaugurasi, tau nggak acara Yes. inaugurasi? Iya, iya, iya. Kan anak Yes. baru semua. Yes. Nah, gue main di acara itu kalau pas gue semester 7. 7, Kalau nggak oke. salah. Di Binus. Di Binus. Oke. 6 atau 7. Jadi Yes. lumayan senior lah ya. Yes. Gue minta stand apa namanya, booth buat gue jualan CD dan Yes. gue akan main di depan 1.000 orang itu pertama Oke. kalinya, dan mereka semua Oh, terhibur. berarti lu dari bawah banget ya. Bukan tiba-tiba hump gitu ya. Nah, oke. Jadi emang struggle-nya di situ. Jadi Struggle gue di main situ. set, dan dulu nggak pede gue sama Materi musik kita. Materi musik, Maksudnya kita jadi- kayak dikasih booth, cuman kayak oke kita habis main terus jualan sini tuh kayak pada saat itu tuh wah apa sih? Apa gitu. sih nih gitu? Mau Terus ngebawa kemana gitu terus ya? dia riset dong. Oke. Ini mah tukang riset ya. Emang Ini kayak profesor deh ini orang. Ini dari bentuknya udah kelihatan pinter gitu loh, ya kan? Itu tukang ngulik banget. Jadi gini ya, dia tuh datang Hamin 1 Yes. sebelum acara. Yes. Hamin 1 apa Hamin 2 kalau nggak salah, karena dia teman-temannya kan panitia tuh. Yes. Terus jadi tuh kan ada 2 lantai ya. Yes. Ya. Dia tuh riset. Jadi ada 2 lantai dan dia riset ada booth-booth apa aja yang di situ. Oke. Ya lo tahu dong Binus ya. Oke. Jadi yang paling banyak Kursus adalah komputer. Kursus komputer. jual USB, Jual USB. jual apa Rakit sih, komputer, rakit, gitu-gitu lah. Oke, I PC, see. apa segala macam. I see. Tiba-tiba Reza melihat sebuah peluang. wah, Di sini nggak ada booth makanan nih. Ini emang orang bisnis Emang, ya, iya. emang, Emang ya duit kan? otaknya, ngaku loh ya kan? Iya, iya, benar. Emang duit ya. Oke. Emang duit. Nah terus kemudian pas dia tahu itu akhirnya dia punya ide dong. yuk Yuk kita bikin jual makanan. Terus kan gue panik ya. Kalau gue kan kayak I don't know anything about Ya ya that," ya gitu. ya. Lu pure senimanan ya. Ini bisnis ya ceritanya ya. Nah, Terus si Reza bilang, nggak usah kita bikin yang gampang aja, yang cuman bawa microwave. Aduh anjir apa ya gitu kan, bingung ya. Akhirnya Reza kepikiran, yaudah kita jualan hotdog aja. Oke. Dia punya tante yang bisa ngeracik saus hotdog enak. Oke. Terus kemudian nanti tinggal dimasukin aja tuh banyak Microwave. Jadi Ya. cuma Anjing bawa dari doang. situnya. Iya. Ait. jadi ya udah pas gue di panggung tuh ya udah lu nanti beli hotdog 7.000 dapat Bohong. Iya. Serius? Sumpah lu. beli hotdog 7.000 tambah 1.000 rupiah dapat CD. Ini gimana Anjing. bentuknya ya? Gue bilang, udah gak apa-apa lah yang Anjing. penting CD gue laku. Sumpah Sama lu. iya, karena itu- kepikirannya tuh pada saat itu pikirannya adalah gimana supaya orang-orang itu ketika mereka nonton dan mereka suka, mereka bawa kita pulang. Iya. Oke, Kan oke. kesannya di situ jangan sampai hilang. Kan dulu belum ada yang kayak website ada Belum. kita, Ya, gitu, ya, belum ya, ada belum ya. kayak sekarang ya. Nggak kayak sekarang. Yes, So, yes. Komplit instan tuh. gimana caranya supaya mereka tuh kayak terkesan gitu loh sama I see. penampilan kita, dan I see. mereka tuh punya oleh-oleh. Mereka inget terus, oh ini nih yang kemarin gitu. Si hotdog itu. Ya. Hotdog itu Jadi- dan CD. Jadi gue cetak, gue bikin hotdog 50 nanti. 50 biji. Ini hitung-hitungan ya Iya. sekarang. 50. Terus Ini guru sempoa. bukan. Oh bukan. Oke. Oke. Gue juga ribet kalau itu semua. 50 hotdog. CD gue cetaknya 70. 70. Ngeprint sendiri dengan modal printer dan CD writer. I see. Oke. Kertasnya kertas AVS. Kertasnya HVS yang tebel. Sedih banget ya. Lipat-lipat, Yes. burn satu-satu, makan waktu 3 hari, CD writer jebol 2 kali. Nah, jadi Rugi modal sebenarnya. gue itu tuh. Sedih. 70, oke. Begitu gue selesai main, selesai, cek ayo ke stand kita ya gitu. Oke. Ray Konido waktu itu namanya Namanya Ray Konido. Ray Konido. Oke. Reza Reza Enda Enda Inkonido. Ini seperti orang Cina Anda ya bisnisnya ya. Oh, iya. Anu Cina bukan? Iya, kuliah di kampus Cina. Aku lagi kampus Cina ya, iya. Jadi Bisnis Anda jalan soalnya ya. Oke. akhirnya
Akhirnya datanglah begitu. Ayo kita break jam 12. Gue main jam 11. Habis itu break. Break jam 12 yuk kita tunggu di sana ya. Oke. Gitu tunggu ngantri Antri panjang banget gitu. Sumpah lo. Iya, jadi gue udah nungguin nanti kayak nih. Duh, begitu keluar pintu dibuka, orang datang. Antri. Dan paling ramai stand gue. Pertanyaan gue, dia mau beli hotdog apa sih dia? Pertanyaan bagus. Right? Yes. Jangan makan hotdog sini dibuang lagi. Lapar ya mas ya? Gitu. Oke. Kasih. Oke, mau tambah 1.000 nggak dapat CD? Mau gitu. Oke. Udah sampai ada habis kan? Oke. Dan antrian masih panjang. I see. Tadi hotdog berapa? 70. 50, sorry ya. CD 70. Sorry mabok ya. Enggak apa-apa. 50. Hotdog habis 50. Nah, CD-nya masih ada nih. Oke. Orang ke 51 datang. Mas, hotdognya habis. Hotdognya habis. Mas mau apa? Mau beli apa? Mau lapar apa gimana gitu. Kalau lapar di sana ada food court gitu. Gue bilang gitu. Terus enggak, saya mau CD-nya aja boleh enggak gitu. Sumpah lo gitu. Dan itu masih panjang kayak 100 orang ke belakang. Oke. Oh my god, ini berarti beneran orang mau beli CD nih ya di saat itu. Oh, bentar Mas gitu. CD-nya berapa Mas harganya? Bentar Mas. Diskusi. Ini tinggal orang-orang yang mau beli CD lu aja ya. Karena hotdognya habis nih. Iya, benar. Right. Dan sebelumnya gue announce gitu. Kayak ini meja stand gitu, gue berdiri ke sana. Teman-teman, hotdognya habis. Ya. Gitu. Terus gitu ya. Ya, terus setelah gue diskusi kan. Yes. Tinggal CD-nya aja. Kalau mau beli CD-nya harganya 10.000. Oke. CD itu berapa lagu? Just one. When You Love Someone. 4 lagu. Yang album dia EP itu. Oke. Naiknya 100% ya dari Iya. 1.000. Jadi tadi 7.000 jadi 8.000. Nah, ini sekarang CD-nya doang 10.000 gitu. Dan mereka masih mau beli nggak? Mau gitu. Oke. Ya udah gue balik ke sini, udah gue jual 20 CD habis. Yes. Dan masih banyak antrian ke belakang. Anjing. Kayak 100 orang. Wah, terus gue gimana nih? Lu pasti GR tuh ya. Gue kayak hektis sih, gue kayak gue sebagai Terus gimana caranya supaya si ini habis? Ya udah. Teman-teman, hotdognya habis, CD-nya habis. Kalau mau pre-order. Waktu itu belum ada bahasa itu namanya pre-order, apa ya? Pesen doang. Kalau mau pesen nanti Kamu pesen. gue anterin di kampus. Ya kan gitu. itu. Di kantin. Oke, Iya. senior ya. Nanti harganya 20.000, mau nggak? Yang mau nih tulis saya namanya. Mau, bayar duluan depan. 200% ya harganya naik ya. Iya, Sumpah lu. Iya, dari 10.000, 1.000 jadi 10.000 jadi 20.000. Iya. Nah, ya udah kurang lebih ada 120 orang Ya, pesan CD. 120 benar. Itu pelajaran gue di mana demand itu bisa diciptakan. Maksudnya Yes. gue menciptakan demand di situ Sure. gitu. Dari komunitas yang kecil. Dari situ aja gue bisa untung untuk, maksudnya kalau secara bisnis atau secara brand gue bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Oke. Dan gue juga menghitung, misalnya dari 1.000 yang datang pada saat itu, masa kita nggak dapet sih 10%-nya gitu? Iya. Atau 5%-nya? Berarti kan kalau 5% dari 1.000 adalah misalnya 50, Yes. 100 kalau 10%-nya. Yes. Masa kita nggak Iya. bisa sih get the heart of? Yes. Jadi kalau misalnya ada 10 orang, masa lo nggak bisa sih ngambil 1 orang? Gue Iya. selalu berpikir gitu, just 10 or Iya. 5% Ini di situ. 1.000 orang gitu. Ini 1.000 orang. Ya, berarti dapatlah 10% Dapet lah, lah. gitu. Dan Lu tuh bisnismen apa musisi ya? Sorry ya. Semi ya. Berarti lu tuh truly indie ya. Lu bener indie ya. Gue nggak tahu bahasa indie sampai Kita rilis di kita majors. rilis di major sebenarnya. Oke. Jadi kita tuh emang seneng sendiri gitu. dan kita Oke. sebenarnya juga pernah apply ke major label And then? ataupun independent label lain. What happened? Ditolak aja. Ditolak aja. Goblok. Goblok lo. Ya nggak sih? Lu lihat dong mereka berdua. Oke. Itu awalnya ya. Itu awal. Iya dong. I mean look at you guys. Itu awalnya, right? Masa lo ditolak? Lo goblok. Oke. Berarti setelah kejadian itu lo baru realize. Iya. Kita kayaknya gede nih. Oke. Sebenarnya nggak gitu juga Nggak gitu perasaannya. juga. Oke. Perasaannya lebih kayak oh ternyata bisa ya Oh, kalau bisa misalnya ya? iya. Iya, Dan karena cita-cita gue sama Enda sebenarnya simpel. Gue pengen hidup di musik gitu aja. dengan cara misalnya main-main, entah kita bikin lagu, main di cafe, main di Apapun wedding, buat gue gitu. tuh pokoknya pengennya tuh di musik aja gitu. Lo berdua nih ya? Iya. Oke. Abis kejadian binus yang lo heboh itu, Ah. what happened? Lo ngobrol nggak berdua di kamar atau di mana? Ngobrol. Kita pecah ya gitu. Kita Iya. laku lagi gitu. Iya. Iya dong. Iya. Sebelum lu tidur nih. Gue inget-inget ya Kayak pecah deh. momen-momen itu ya. Coba lu ingat ya momen itu ya. Kayak kita potensial deh.
Ada sih kayaknya. Ada dong. Ada ya, Yang bukan itu. lebih Iya, ke ngobrol euforia sih. ini dulu sih. Euforia Euforia. kayak, wah banyak. Tuh kan kita laku gitu ya. Laku, Nah, Gue tuh inget, gue tuh lebih sibuk hubungin SMS orang-orangnya soalnya. kenapa? Ya karena banyak banget. Oh, karena gua banyak. pegang Berarti pegang potensial sendiri. dong. Iya, And then iya. after that apa yang terjadi? Setelah kejadian binus dan lu tahu ini potensial. Ya. Apa langkah lu? Oke, itu 2004 kan. 2004. Nah, 2000. Lu tua ya berdua ya? Iya lumayan. Lu tua ya berdua ya? Oke. 2005, Oke. 2006, 2007, 2008 itu gue tetap main di acara yang sama dan udah gak jual hotdog. Udah gak jawab Udah tuh. nggak jual hotdog. CD. Di tahun Udah berikutnya. enakan resa nih. Iya. Oke. Udah PD, Oke. udah segala macam. Udah dapat uang transport. Udah Udah mulai rockstar lah ya. Iya, Oke. iya. Udah mulai minta foto segala macam. ya. Cie. Cuman memang akhirnya pada saat itu ada hal terpaan sih sebenarnya. Apa tuh? Di era semester terakhir saya. Jadi memang kita tuh nggak sempat benar-benar euforia yang wah gimana karena memang kita harus cari uang di sini. Bokap, Ya, asik. bosnya bokap gue cabut ke Singapura. Ngapain? Buron. Oh jadi buron. Jadi Kenapa dia? Jadi bokap jadi ngambil duit perusahaan terus buron ke Singapura. Oke, Jadi asik. jadi bosnya bokap gue. Jadi bokap gue kan nggak bisa kerja lah istilahnya gitu. Jadi asik. financially gue harus jadi bener-bener struggle di situ. tak Ah, di sih. situ. Dan Oke. akhirnya Main Resa kafe. harus bayar uang Kuliah. kuliah di semester Sendiri. terakhir sendiri, Oke. terus kemudian biayain keluarganya Iya. dan adiknya Hmm. dan segala-gala. Jadi waktu itu kita emang ya udah nih kita emang harus dapat duit dari Jadi sini. bener- Kalau Ini masih pacaran ya? Masih. Oke, I see. Iya, jadi waktu itu kita emang benar-benar nggak ada jalan lain selain gua pribadi gitu. Oke, kita lakukan ini untuk nge-support Oh, I see. supaya lu lulus dan supaya survive aja waktu Dan lu lulus. Lulus. Oh, Yang goblok ya. Yang ngetikkan Betul skripsi. nggak? Yang ngetikkan skripsi ini. Sumpah lu. Lu emang jodoh sih. Oke. yang ngetikin gitu sampai jam 3 Itu pagi lu, sih. itu lu. Iya, tapi Sumpah dia lu. udah bikin. Maksudnya ini cuma tinggal ini Han, ini gini bahasanya gua nggak ngerti. Dia kan bisa udah. ketik 10 jari. Walaupun minus 11 jari. Iya. Akhirnya setelah semua keribetan itu, Iya. kapan lu sadar lu the next big thing? Pada saat itu ya. Oke. Kapan lu sadar kayak anjing kita berdua emang udah mulai oke nih. Gila nih. Ini mulai bisa jadi Oh, duit. itu nggak pernah ditanyain ke kita sih Oh, sebenarnya. nah, as YouTuber. I know. That's why. Ya, Oh, not. ya, kapan titiknya lo kayak nyet kita Gila. berdua emang harus jadi musisi? Pertanyaan lu gila. Iya nggak sih? Gila. Kapan titiknya kayak nyet ini duit, Oke. let's do it. Oke. Momennya adalah di saat Bung Glenn almarhum dan Wendy Putranto Yes. nonton kita main di waktu itu kan reguler terus gitu kita Yes. buat bayar kuliah buat ini. Reguler itu cafe Main. to cafe to cafe. Yes. Which is you are nothing dong ya. Lo belum rockstar dong. Belum. Dong. Kapan lo ngomong berdua di kasur atau di mana kayak ini kayak kita ada saatnya. This is the time. Itu di saat mereka datang berdua ke tempat reguler kita Yes, and then dan mau nggak interview di Rolling Stone gitu di Rolling Stone untuk jadi artis to watch tahun 2008. 2008. Oke. 2007 berarti kan. Oke. Enggak, itu 2008. 2008. Artis to watch 2009 berarti kan. Enggak, 2008. Oke. Oke. Jadi nggak usah berantem ya. Oke. Enggak, itu artis to watch 2008. Kita di interviewnya? Iya, 2008. Next year kan? Oke. Maksudnya di tahun itu. Oke. I still keep the Oke. magazine. Gue mau nanya kapan titiknya poin kayak babe, yuk, Hon. let's do it. Oke. This is my money, let's do it. Kapan? Oh. Lo ngerti gak sih kayak Itu pas album pertama tahu album pertama? yang mau bikin. Oh, iya sih. Itu antara kita mau Apa merit nih? dulu apa mau beli Komputer komputer. dulu. Oh iya. Komputernya sih. Oke. Itu dia. Jadi kan waktu itu sebenarnya nih album ini Jadi emang gue benar-benar orang susah kan Nat ya. Iya. Pada saat itu. Iya. It's okay, you're rich now. I mean, look at you, Oh, no. bitch. I mean, look at you, bitch. You're rich now. Cukup lah. Cukup lah, oke. Tidak, tidak. Terus gua, kapan titik lo kayak cukup gitu. Gue yang kaget. Anda ini Resa pakai Vina Prilio. sorry ya, oke. Aku Kevin. Maksud gue kapan titik poin lo kayak kayak kita harus main musik berdua and then this is money shit. Iya. We can do this. Jadi kan kita dari 2004 tuh nabung ya. Yes. Gue sama Reza anaknya nabung banget karena kita emang kayak bener-bener waktu itu fokus kita harus merit nih gitu pada saat itu. Cuman kan kalau ulur-ulur karena gue kan masuk kuliahnya telat. Jadi harusnya gue angkatan 2001 jadi 2004. Jadi kayak nunggu gue gue Yes. lulus dulu. Abis lulus kayak dia ada terpaan itu segala macam ya Yes. udah. Jadi kayak baru bisa nabung lama sampai akhirnya duit kekumpul nih. Yes. Terus tiba-tiba kita masuk ke Artist to Watch 2008. Yes. Berarti kan album tuh harus keluar dong. Yes, Karena kita udah
2008. Iya 2009 maksudnya harus keluar. Harus keluar. Yuk berapa aja yuk biar cepet yuk. Oke. Iya, jadi album tuh harus keluar dong gitu Yes. kan, paling enggak di next year kita harus punya karya gitu Yes. kan. Ya udah akhirnya kita lihat tuh saldo keuangan kita kan, wah ini sebenarnya bisa nih kalau buat alat rekaman beli alat rekaman sendiri. Oke. Nah pada saat itu akhirnya gue sama Reza pergilah ke kota ya kita ya. Ya itu Kota sih. mana? Gajah Mada. Enggak, turning Waduh. point-nya adalah di situ, di saat sebelum kita pergi itu beli itu. Oke. Jadi ini duit mau kita pakai buat merit atau buat modal? Oke. album? Iya. And then buat apa? Buat beli komputer. Buat beli modal rekaman. Merit ntar lu ya. Iya. Oke. Karena Buat beli emang- modal. Iya, Ya. karena pada saat itu memang gue pikir apa ya, kita kan kalau misalnya menikah and then kita nggak punya sesuatu yang bisa kita kerjakan Malah bareng, ngutang atau apa. Ya, ngerti, ngutang ngerti. atau apa Ya, segala ya, ya. macam kan. Sedangkan kayak ya udah nih kita beli cangkulnya dulu, Bismillah Oke. lah. Maksudnya kalau memang kita punya niat pastinya suatu hari kecapai gitu aja. Yes. Niatnya juga baik, ya udah akhirnya kita Ya. habiskan itu semua tabungan yang kita kumpulin. Iya. Ya kan? Yes. Kuat core waktu itu Waktu komputer itu gue. 2004 quad core. Sumpah lo. Iya, Eh udah 2008 super speed. Iya, 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 iya. Gila. Yes, yes, Ya yes, kan? yes. Itu yang the highest spec lah pokoknya. Yes. Terus kita beli segala Dah. udah kita beli. Ya Terus udah. ya udah pulang-pulang begitu lihat tabungan kayak cuma tinggal 200.000 ya. Iya, Oh, sumpah lihat lo. kasih ya. Iya. Gara-gara beli modal itu ya. Iya. Dan Oke. gua nangis waktu itu. Gua nangis sambil Kenapa? meluk dia karena I don't know, it feels so Ya udah. sentimental kayak ya mau udah bertahun-tahun ya nabung terus kita beli ini dan kita tuh nggak pernah tahu Ini mau sebenarnya. kemana gitu ya? Ya emang sih pada saat itu kan yakin ya, Iya, maksudnya, iya, kita iya, bisa iya. nih, kita bisa. Yes. Cuman kan begitu blah, gitu kayak Kok tinggal 200.000 sih bang gitu ya? Ya, terus ya. kayak terus ini emang benar-benar workout atau enggak sih, atau ini cuma euforia teman-teman kita doang apa gimana? I see. You never know. Iya, 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 Kita iya, tuh nggak iya, pernah iya. tahu kenyataannya tuh bakal gimana tuh nggak ada yang tahu. Berarti lu ngerasain anxiety itu ya, cemas-cemas. Iya sih, Ini sebenarnya. work nggak ya? Ini work nggak ya? Gitu. Iya, Yes, yes. iya. Cuman akhirnya ya udah gue sama Mas Tata kayak ya begitu semua udah habis ya there's no turning back aja. Yes. Ya udah mau ngapain lagi udah habis ya udah. And then, Ya udah habis itu kita langsung udahlah gue udah nangis udah selesai, terus ya udah kita ngeset tuh komputer sampai ngebolongin dinding kamarnya. Noise kan? Noise tuh goblok Iya. banget sih. Jadi kamar gue dibolongin supaya CPU-nya taruh luar. oh iya, 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 iya. Biar nggak Barbar. noise. Itu tahun berapa tuh? Itu 2008. 28. Iya. After that apa yang terjadi? After that kita mengumpulkan crowd di Loka. Di itu. Loka itu Di sebenarnya kita Loka. main di Loka Di dulu Loka. 2008-an ya, 2008. Berarti Loka sangat berkesan dong. Yes. Sangat berkesan. Karena, Sangat berkesan. Karena di situ kita sebagai musisi reguler yang gua harus Oke. bertempur dengan mood ya. Kayak misalnya Yes. setiap minggu harus bertempur mood. Terus udah gitu kita kayak punya challenge, ayo kita harus datengin customer lebih banyak lagi. Tapi Yes. lebih ke kayak yang menikmatin musik kita, yang segala macam, yang Oke. nikmatin playlist kita. Yes. Udah gitu mereka yang being a witness of kita yang tadinya memang belum punya album sampai punya album gitu. Yes. Dan kita waktu punya album juga masih main di situ. Oh pas lu punya album masih main di Masih. Loka? Dan gue jualan di situ. Dan gue jualan di situ. I see. Karena Dan memang laku jadi di major lumayan kaget tuh kemarin. Pada Fitri terima laku kasih. 100 lebih setiap minggu Jadi gitu. kayak Yes, yes, Ya, I yes. mean like wow gitu. Dan karena memang pada saat itu ketika keluar album kan nggak langsung menghasilkan. So Yes. we need to work, still have to work. Berarti lu Gitu. tuh totally indie ya? Lu lagi India sesungguhnya. gitu ya. Iya dong. Syukurlah. Dari jualan di Syukurlah. binus, Nggak tahu. jualan hotdog, Iya, iya. sampai look at you guys ya kan. Iya, iya. Terus setelah itu what happened? Sampai titik poin lo kayak anjing kita gedenya. Kita kita gede. gedenya. Nah, gue mau tahu tuh. Oh, menarik. Kita gede itu di saat kita disponsorin Rolling Stone untuk merit akhirnya. Ntar lu, sebelum lo merit ada omongan nggak? Nyet kita merit sih gitu. Ya sebenarnya Apa-apa? nggak ada. Nggak ada. Lupa, Oh, nggak ada? Kita lupa. Lo tau nggak siapa yang bilang? Lo tau nggak siapa yang nyuruh gue merit? Siapa? Bang Andi F. Noya. Nah, sumpah lo. Iya. Kick Andy. Kick Iya. Andy. Yes, Kick kenapa? Kick Andy tuh ngajak gue off air berapa kali kan ke kota mana. Kok saya kenalin kalian di panggung sebagai Pacaran pacaran terus. mulu nih. Oke. Kalian Udah sampai merit setahun. yuk gitu. Kalian menikah lah gitu. Menikah Terus, lah. dan dia serius gitu. Karena nanti suatu hari kalau kalian ternyata kenapa saya nih malu gitu. Kita Iya. nggak tahu serius atau bercanda Yes. ya. Tapi kan dia nggak ada bedanya ya, di serius atau bercanda kan sama Yes. aja ekspresinya. Jadi Udah botak kali palanya. Oke. Dulu masih keriput Masih tuh. keriput. Lu masih gitu ya. Untung botak, lebih enak dilihat. Oke. terus ya udah kan akhirnya si Om Andi ngomong gitu. Ya udah deh kalian biar menikah udah pakai aja tuh Rolling Stone, waktu itu kan dia masih chief ya. Kalau nggak Iya, salah iya. masih di atas lah editor. Yang di Ampera itu ya? Iya. Iya. Ada. Ya udah kalian pakai aja tuh Rolling Stone buat tempat resepsi, kan kita kayak wah
ini sebuah hal yang tidak boleh disia-siakan. Kalau dia tiba-tiba berubah pikiran, kita nggak married gitu. Kita baru ingat, oh iya, kita kan mestinya married, supposed to be gitu. Dan itu bulan Oktober dan kita cuma punya waktu siapin 2 bulan. Undangannya cetak sendiri, meja buat akad nikah bokapnya ini sendiri. Karena lupa Amin satu kayak lu gak cuma musik ya, married juga indie ya. Iya. Semua sendiri. The Majors bantuin, ya Allah, The Majors tuh keren. Sebelum mereka mengorganize Synchronous, mereka wedding organizer kami sih. Enggak, tapi lu tahu nggak resiko musisi berdua pacaran and then married? Lu tau resikonya nggak? Udah, kalau kita ngomongin married ya, kan kita ngomongin asmara. And then beda dong sama kerjaan. Lu siap? Lu siap untuk, lu ngerti gak sih? Iya, asmara dan kerjaan itu sebenarnya nggak bisa disatuin dong. Akhirnya gue jawab di channel ini nih. Iya dong. Iya dong. Jawab. Asmara dan kerjaan itu sesuatu yang beda. Silakan. Lu ready buat berantem soal kerjaan, buat divorce, let's say. Buat divorce, ini istri lu, terus tapi ini gimana? Bahkan mungkin salah satu dari kami berpulang duluan gitu. I know. Yeah. Gimana? Lu siap? Apa lu just do it? Jadi sebenarnya kita udah ngomongin ini sebelum married. Jadi kita sudah menetapkan aset-aset mana yang akan dibagi kalau salah satu kita nggak ada. Sumpah lu, segitunya? Iya. Terus siapa yang lebih membutuhkan, yang lebih banyak perlu bantuan dana, kita udah ngomongin. Terus kemudian, itu lo ngomongin personal berdua di kamar. Sambil mabok nggak? Nggak ya. Sober ya. Harus sober kalau itu. Sober. Lu ngomong, babe, kita mau married, tapi kita teman kerja. Itu kan menurut gue sesuatu yang kayak, lo ngerti nggak sih? Itu kayak teman kerja itu keren banget sih. Itu diomongin. Terus yang kedua, kalau salah satu dari kita meninggal duluan, siapa nih yang akan lo akan menyampaikan harta kita ke keluargaku ya gitu. Itu udah diomongin. Lo ngomongin? Dan gak ada tersinggung? I mean no hard feeling? No hard feeling. Menurut gue sih gua gak tau deh lo Reza. Kalau lo gimana, Sa? Pas diomongin itu lo gimana? Gue yang start. Biasanya kalau kayak gitu-gitu. Jadi kalau flat banget ya mukanya. If shit happens to us gitu. Yes. Karena emang mungkin dong. Iya dong, shit happen. Iya. Terus yang pertama kita pikirin sebenarnya anak-anak sih yang biasanya ikut sama kita gitu. Ada Tisa, road manager, ada Randy gitu. Ada gue sendiri dan semua tim gitu. Itu yang pertama kali dipikirin. Let's say kalau misalnya berantem dan sampai divorce gitu. Gimana caranya nih si Enda and Reza? Ya harus tetap jalan. Enda and Reza is even you got divorced? Yes. Dan Reza ini pertama kali nih gue ngomong gini. Lo ngomong gitu berdua? Iya. Keren. Kalau aku punya istri lagi atau kamu punya suami lagi gitu, dan Reza tetap jalan ya gitu. Sumpah lu. Itu lo ngomong di awal. Before you married apa setelah lu married? Before and after. Before and after. Terus-terusan gitu. Dan itu terus ada di kita. Dan terus-terusan ada di kita. Apa namanya menariknya apa? Karena gue ngomongin itu. Jadi gue nggak ada keinginan untuk kesana gitu, tau nggak? Apa namanya? Maksudnya kayak kita jadi kayak semua hal kita selalu pecahkan semua hal. Permasalahan. Misalnya kalau itu gue nggak pengen selingkuh, Enda nggak pengen selingkuh gitu. Serius. Maksudnya dalam artian adalah kita coba work lu bohong nggak bisa? in everything gitu. You're a boy, man. Ya kan udah ada sekarang digital udah ada. Ya. 3GP gitu ya. Udah cukup lah kalau gue itu. Yes. Ya maksudnya kayak menurut gue semua hal sebenarnya bisa diomongin gitu. Dan before married. And then after. Karena menurut gue komunikasi is the key. Karena menurut gue tuh problem tuh kan nggak cuma itu aja. Banyak yang terjadi. Dong. Kayak sekarang tiba-tiba stop gitu. Maksudnya ini kan juga problem gitu. Kita juga ngomongin what happen kalau misalnya suatu hari tiba-tiba kita nggak bisa bekerja. Kita udah ngomongin itu gitu. Makanya misalnya contohnya kita punya tabungan, tapi kan nggak bisa bekerjanya, kita pikir hal yang lain ya. Ternyata misalnya pandemi, ya udah kita punya something to keep on misalnya. Tapi emang pada intinya adalah gue sih berpikir sama Reza, hidup tuh kan cuman gini doang ya. Maksudnya dan berarti sementara banget. Dan kalau kita berat ya. Mulai religius ya. Nggak, cuma maksudnya kalau gue berpikir adalah kalau kita terlalu mikir too complicated in everything, kita jadi kayak nggak bisa move on terhadap banyak hal gitu. Jadi ya udah kalau misalnya shit happens, solusinya apa? Solusi selalu begitu. Oh, lu tuh berdua mikirin shit happen ya? Iya. Lu berdua mikirin? Gue terbiasa mikir worst case itu sih kan programming kan. Oh, karena emang pemikir ya. Ketahuan dari kacamatanya ya. Emang pemikir nih orang, kelihatan. Kacamata gue dari Bali. Sama. Ci-ai. Iya. Boleh ya? Lu mikirin ya. If shit happen, lu udah tahu cara
handle. Iya, makanya kita masing-masing punya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan. Dan sumpah dan lu. kita beruntung waktu itu kita main di acara salah satu acara financial planner. Yes. Yang nggak bisa bayar kita. Barternya adalah konsultasi finansial setahun. Shit. Bayar sih, tapi waktu itu bayar ya, cuma produksi. Produksi aja. Dikasih buku sama waktu itu. Financial planner setahun. Dari saat itu kita mulai ngatur gitu udah. Sampai sekarang kita berapa tahun kita ikut dia, terus habis itu kita lepas karena udah tahu caranya. Udah tahu konsep berpikirnya gitu. Itu sangat bermanfaat banget sih. Jadi menurut gua kalau misalnya kayak lo band indie nggak apa-apa gitu. Cuman at least keuangan lo benar kayak gitu-gitu. Terus lo mempersiapkan worst case tuh paling benar. Apa sih yang lo takutin meninggal? Itu kan misalnya, maksud gua kan. Yang lo takutin apa? Misalnya meninggal, ya udah lo punya asuransi jiwa, udah that's meninggal, divorce, selingkuh, pasti udah dipikirin aja semuanya, kecelakaan. Misalnya ada sesuatu terjadi gitu, itu tuh dipikirin semuanya. Terus kalau gua ngomongin terjadi hari ini, apa kabar kalian? You guys good? You guys good? You guys good? Good? Iya. After semua yang lu planning kan? Iya. You guys good? Lu nggak pernah ngerasain kayak mungkin lu selingkuh atau apalah money things, everything things nggak pernah terjadi. After all. Ya, gue sih sebenarnya lebih ke apa ya? Gue tuh sama Reza lebih banyak kayak semakin itu dipikirin somehow itu malah jadi semakin toxic gitu. Oh, toxic. Iya. Malah misalnya kayak cek handphone lo. Lu ngerti gak sih kan? Iya kan? Maksudnya lu kan married. Iya. Dong ya kan? Jujur pasti aja, beda dong iya, ya kan? Tapi ternyata memang enggak. Maksudnya kita memang ketika kita jauh dari hal-hal kepikiran semacam itu ya, justru malah kita jadi saling menghargai dan menghormati masing-masing. Anjing lebih keren kayak banget. jadi dia tuh nggak pernah anjing ngecek keren banget siapa lu kan? lagi WhatsApp sama siapa nggak pernah iya dong sama tuh ada fans Reza Reza mana fuck you gitu. Lo ngerti gak sih? Lo ngerti dong pastinya poin gua kan nggak pernah tahu ya kalau posisi dua orang terus married. I mean we are rockstar shit bro. Iya. Reza pergi kemana mau berhari-hari misalnya gitu, never ask, ya udah kabarin aja kalau baik-baik, that's it. Dia ke gue pergi kemana-mana sama siapa, never like overthink too much gitu. Karena sumpah lu. Iya, karena buat lu peres gak sih? Enggak kan? Emang lu beneran kan ya? Iya, benar. Karena buat gue ya itu, maksudnya kadang the trust level of relationship is the highest also selain communication gitu. Keren banget. Dan karena gue gak pernah ngeliat ya dua orang yang emang partner kerja and then booming and then lu masih fine gitu loh. Jadi sebelum married tuh lu statement suami istri atau statement pacaran atau apa, gue menganggapnya itu buat kita cari kata tulus tuh teman hidup sih. Jadi kayak gue berteman sama lo untuk hidup sampai nanti gitu. Sampai nanti one of us gone gitu. Terus itu sampai kayak momen gue mau ke depan mau beli apa ke supermarket, itu gue nggak ngajak Enda aja, kayak ada sesuatu yang hilang, ngerti nggak? Jadi kayak ada momen yang gue rasain dia nggak rasain gitu. Nah kebayang lo kalau perginya panjang kan? Iya, kayak ada excitement, wah ini kita biasa bisa kita langsung respon gitu ya, nggak ada tuh kayak gitu. Dan menurut gue memang apa ya? Setelah kita berpikir bahwa menikah adalah teman hidup dan segala macam, ya memang itu aja sih referensi kita dalam menjalani pernikahan ini ya. Apa sih pernikahan? Oke, menikah sah, terus ada surat-surat, dokumen ya. Misalnya gue belum punya keturunan, tapi maksudnya kalau punya keturunan but you jelas, can fuck legally, right? That's the point, right? That's the fucking point. Jadi kayak misalnya ya udah it's for a legal or a religious things to do gitu. Tapi the end of the conclusion of the relationship is become friend for a lifetime. Right. What happened with kids? Apa yang terjadi dengan kids? You don't wanna have kids? Apa belum dikasih? Iya, berat ya. Jarang banget ngomong. Jarang ya. Ini. Mungkin orang you don't wanna kids? Kalau boleh kan fuck you kids. Kalau Indo kan let's do. Gue nggak tahu deh kalau berdua. Sebenarnya gue nggak terlalu push untuk punya anak. Oke. Why? Dan gue juga nggak terlalu push. Gue juga kalau dikasih anak juga nggak nolak gitu. Oke. Tapi gue nggak. But you try. Nggak segitunya juga. Iya, jadi mungkin juga dibilang nggak terlalu usaha, tapi usaha. Tapi gimana ya? Kita pernah ke dokter, dibilang sehat, dikasih. Jadi kalau emang misalnya belum dikasih ya udah. Kalau gue segampang itu. Kalau lu sama. Same. But kalau emang punya anak, lu pengen kan? Kan kalau gue lihat orang Barat ya, they don't wanna have a kid.
fuck you kid, gitu dong. Nah, kalau ini gue, bisa mengganggu karir gua. Gua masih naik. What about you guys? Kalau gue di usia yang sekarang, gue kan udah 37 guys. Gue 37 men, ya. Maksudnya di usia segitu, gue merasa jadi berpikir sih. Ketika misalnya, ini feminine things ya. Iya. Fuck you. Oke, feminine things. Let's talk about me. Misalnya ketika Talk about us. udah usia 37 Yes. ini, terus gue misalnya punya anak pertama, and then I have to take care of in the late, I don't know, age of my fertility ages gitu ya. Yes. I don't know is still wise or not. Gue masih berpikir tentang itu. Makanya gue lebih kayak udah santai aja. But do you want to? Look, I don't know. I don't know. Oke. Tapi gue juga nggak mau mungkin gue sudah nyaman dengan sekarang gitu aja. What about you, bro? Ya itu sama. Itu semua hal tentang tadi kematian ini termasuk kelahiran kan? Yes. Itu kita omongin semuanya. Kita santai aja ya gitu. Kayak kita punya anak ya syukur. Enggak punya juga anak juga nggak apa-apa. apa-apa. Iya, nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu. Wow. Toh kita punya keren banget. Keren banget sih. Whole kids yang di sini yang kita punya sekitar 17 orang anak kita di sini gitu. Yang bisa kita gedein bareng-bareng gitu khususnya sih, lebih ke sana. Gitu. Dan gue sebenarnya juga bilang sama Reza bisnis. Ya udah. Talk it, bro. Talk it. Nggak usah. Oke, sorry guys. It's alright. Ya, jadi pokoknya intinya adalah kita saling menerima dan tidak menuntut soal itu karena gue merasa bahwa itu udah haknya yang maha kuasa. Makanya di apa ya, in a religious way selalu dibilang bahwa anak itu titipan. Itu karena kepercayaan yang maha kuasa sama kita. Yes. Kalau memang kita nggak dikasih berarti something yang memang harus kita keep it to gitu. Mungkin role kita nggak di situ. Mungkin role kita nggak jadi parents of the kids of our baby blood ya yang sedarah gitu. Bisa jadi role kita di hal yang lain. And it's okay, it's fine. It's fine, bro. Iya. Ya gue juga bini gue hamil duluan. Do you think I want it? I don't want it, bitch. Ya nggak? Cuman kan dikasih ya, gue harus take care, lo ngerti nggak? Iya. And that's good. I mean itu. Do you think I want it? I don't want it, brother. Kata gue mau. Ya cuma kalau dikasih ya udah lah ya. Gitu kan poinnya, right? Yeah, exactly. Iya. Terus kalau gue main and Reza, what next? Apa selanjutnya? Apa yang mau lo lakukan berdua? Apa yang mau lo lakukan berdua? 2013 kita ke Cannes, Prancis. Untuk acara Midem Press Music and Conference. Yes. Gue ketemu manajernya Incubus. Sumpah lu? Iya, sama si basisnya Blink-182 itu siapa? Mark Hoppus, right? Semuanya kasih seminar. Kita menang kompetisi musik online lah pada itu. Sumpah lu? Iya, dan Marianya main di main stage sana gitu. Main di main stage sana dan 2013. Bebas ikut seminar musik di sana. Sebenarnya yang kita incar itu sih seminar musik. Yang kita incar seminarnya gitu. Di 2013 kan informasi masih kayak mahal banget kan pada saat itu. Kenapa gue ngomong hal ini karena di situ ada hal yang selalu tertanam di kepala gue dan Enda. Apa? Itu manajernya Incubus, ex manajernya bilang, if you want to preserve your music, start your local scene. Gitu. Sumpah lu? Iya, jadi dia bilang kalau lo mau mulai tuh, kalau lo mau preserve your music ya go lokal dulu gitu. Sebelumnya soalnya ada pertanyaan, gue di mana? Kanada nih, gue harus pindah nggak ke US gitu. Pindah ke LA nggak? Ke LA gitu misalnya, sorry ke US ya udah. Terus dia bilang nggak usah, ya itu if you want to preserve your music, start your local scene. If you want to grow your music, start from your local scene. Iya, jadi, dan kalau bisa dia bilang musik lo aja yang sampai di LA. Iya. Anjing, sumpah lu? Iya, itu tahun 2013. Itu mantan manajer Incubus. Iya, Steve Rainey namanya. Steve Rainey. Di situ gue langsung padahal waktu itu kita pengen banget go internasional at that time. Iya. Wah, internasional. Tapi begitu dari situ kita langsung kayak shit. Kita udah melakukan apa ya, terus kita kayak nge-zoom in peta gitu, terus tiba-tiba Indonesia, zoom in lagi Pulau Jawa, Tangerang Selatan, Papua. Even though we don't know gitu our neighborhood here at that time, kita tuh nggak tahu tetangga kita siapa, maksudnya secara yang musical. Sure. Akhirnya kita bikinlah si tempat ini. Jadi itu kalau pertanyaannya what next ke depan, mungkin kayak memperkuat local scene, ya maksudnya membangun sesuatu di local scene ya
something about local Oke, scene. memperkuat local scene. Ya. Gue tadi buka Google, and then lu punya single Pulang ke Pamulang. What happened with Pamulang, man? What happened? Apa Pamulang? Hah? Pamulang ya Allah. Kenapa itu single? Iya. Iya. Pulang ke Pamulang. Iya. Kenapa? Eh, Lu nggak pernah pulang berdua? Hah? Mentang-mentang lo ke Los Angeles, hah? Kenapa Iya, iya. pulang ke Pamulang? itu baru list kemarin tanggal 1. Tanggal 1. Tanggal 1 kemarin. Oktober. Oktober. Hai. Ya, nah. Terus kenapa Pamulang? Kenapa bikin single Pulang ke Pamulang? Kenapa? Ini kalau maksudnya ya gue tumbuh di Pamulang dari dulu dari Oke. kecil. Lu juga? Enggak. Oke. Baru setelah nikah. merit. Oke. Oke. Nah, sebenarnya semua yang diceritakan di lagu itu adalah tentang apa yang gue lewatin selama ini. Oke. Apa? Iya, danau, ada Pohon. bundaran, Mau bilang lampu merah macet. Semua- Apa Pamulang yang mau lu banggain? Iya. Tell me about it. Tell me. Semua situasi tentang Pamulang itu selalu nempel di kepala gue. Kenapa? Makanya yang harus pulang ke Pamulang tuh sebenarnya bukan guanya atau endanya. Gue bisa pindah kemana, ke Bali atau ke luar negeri. Sure. Tapi doa gue harus selalu ada di Pamulang gitu. Karena orang-orang yang gue sayang itu ada di Pamulang gitu. Karena lu grow up dari kecil di sini. Iya, makanya si apa namanya yang pulang ke Pamulang tuh nggak harus gue tapi doanya gitu, doa gue. Karena berat, banyak ada my parents still here gitu kan, kayak terus banyak yang Teman-teman. orang-orang yang gue sayang di sini gitu. Di sini. Kayak, Right. gitu. Jadi karena gue grow up di sini dan tadi ada mau memperkuat local scene atau apa. Yes. Dan kita kayak nggak tahu nanti in the future kita akan hidup di mana misalnya ya. Yes. Kita never know gitu kan. Nasib Yes. membawa kita kemana still gitu. Yes. Bahkan lu bikin lagu itu Pulang ke Pamulang. Iya. Karena kita selalu ingin Jadi bukan mendoakan. tentang Pamulangnya sebenarnya. Kita selalu ingin Tentang your neighborhood. Iya. Dari lu kecil. Iya, itu salah satunya, tapi tentang doa yang lo selalu tujukan ke satu tempat gitu. Oke. Ya kebetulan aja tempatnya Pamulang. Pamulang ya. yang ngerusuhin nih gitu. Tapi ya udahlah, oke. Yes. Dan lu bikin buku berdua. Yes. Nah. Tell me about it. Apa sih buku itu? Iya, buku itu sebenarnya yang nulis dan menawarkan adalah teman kami Eko Prabowo. Dia Yes. adalah penulis. Memang dia banyak sekali ketemu kita di acara konser-konser, terutama konser-konser grunge ya, konser rock. Yes. Terus kemudian dia tertarik, bikin dong gitu. Paling nggak ini jadi salah satu referensi aja musik. Awalnya gue nggak mau karena Oke. gue berpikir kayak, aduh siapa kita gitu kan ya, Yeah. mikir. Tapi Dude, you're a fucking rockstar, man. Selalu cerita you're a fucking rockstar. Oke. ya cuma waktu itu kayak berpikir, aduh emang kenapa kita harus sharing ini gitu. Terus dia bilang enggak, masalahnya buku musik mungkin yang cerita tentang biografi, mungkin Yes. literally enggak biografi, tapi paling enggak menceritakan kisah lah, itu masih sedikit banget. Oke. Sedangkan Ini mungkin buku soal apa sih intinya? sebenarnya lebih ke highlight perjalanan kita sih, kayak Hotdog misalnya ada hotdog tadi. ada, terus Hotel ceritain ya. iya, Ada. Terus kemudian tadi yang Beli nangis komputer beli ada. komputer, nikah Oh. dulu apa beli Ada. komputer dulu nih gitu. Ada. Terus Perjalanan kemudian Kans ada. perjalanan yang tadi ada, kenapa kita bikin Yang- Airhouse ada. Ada. Terus kemudian apa lagi ya? Ya udah biografi gitu. Iya, terus semi biografi. semi ibaratnya Potongan-potongan sih. Potongan. Potongan Potongan-potongan. highlight yang menurut kita itu adalah momen dimana Enda dan Reza jadi sekarang karena keputusan itu. Oh, I see. Gitu. Kapan buku itu keluar? Udah? Tahun Ini awal. awal. Tahun ini. Sebelum Yes. pandemik. Sebelum Iya. pandemik. Anda percaya diri buku itu akan laku? Enggak. Why, bro? Because our literasi di Indonesia kan rendah banget. Masih suka baca hoax ya kan, ada Masih percaya. suka nonton gosip. Aduh. Anjing. Goblok. Iya kan, jadi maksudnya memang apa ya, sebenarnya ini buku memang lebih ke, kalau buat kita sih kenang-kenangan one Kenang-kenangan, day. Kalau yes. misalnya kita sudah nggak ada, paling nggak ada satu tulisan lah yang memang legit gitu loh, ditulis sama sahabat kami sendiri yang emang suka nongkrong gitu. Jadi emang ini sebenarnya lebih ke apa ya istilahnya ya, Dokumentasi. kenang-kenangan aja, Dokumentasi. So that book ya? Iya. That book sebagai dokumentasi lo. Iya. So what's next? Once again, what's next? Apa yang mau Next lakukan? adalah- Oke, ada pandemi, ada A, B, C, D. What's next? Apa yang Enda dan Reza bisa janjikan ini interesting? Oke. Gue tuh selalu berharap gue bisa main terus sama Reza sih, musically. Oke. That's simple. Misalnya nih, gue Misalnya, nggak tahu ya ayo. apa yang terjadi. Misalnya seburuk-buruknya, akhirnya oke, gue cuma tinggal berdua lagi. Ya udah, we still can play music. In
any other places, di tempat yang kecil. Tapi the beautiful things yang gue jalanin sama Reza adalah main musik sama dia. What about you? Kamu enggak ya? Ternyata Kamu beda. saya nggak sih? Yeah. Ternyata Saya nggak sih. Ternyata kaget. Iya, kurang lebih itu sih kayak bermusik bersama. Gue sih Menurut lu bermusik selalu. bersama berdua itu lah is the best thing. Is the It's the best things. You know. Kita ngomongin duit ya. Enggak. Kita ngomongin duit ya. No. The best thing adalah lu berdua bisa main musik. ya. Every time, anything, apapun kejadiannya, lu Iya. bisa main musik berdua. Iya. Itu. Iya. Kok gue yang baper sih? Jangan dong. Sumpah lo. Iya. Itu. Iya, apalagi yang mau gue Apalagi? cari coba. Juga ya. Iya. Iya, Di dunia ini adalah satu, maksudnya apa ya? Kita tuh kayak belajar bareng. Gak Ya tau, udah, lo kayak punya maksudnya- satu hal, lo harusnya begini deh, lo harusnya begini deh, nah, please. Iya, kasih tahu aja. Soalnya emang gue nggak, I have no idea gitu kayak. Ya. Gue mesti ngapain lagi ya? Ya nggak ada. Maksudnya ya terus berkreatif, berkarya pasti kan. Itu pasti dong. Cuman Lu kan musisi gitu ya. Iya. Dan yang gue suka adalah, maksudnya Reza as a producer ya, dari Yes. album 1 sampai album 5 musik kita tuh nggak pernah stagnan gitu. Yes. Meskipun I see. dia semua yang nge-produce gitu. Yes. Jadi emang kayak setiap album kayak selalu ada perubahan, itu yang bikin betah juga. Kan kadang-kadang kan sebagai misalnya musisi gitu ya, karena ketemu banyak produser supaya menghasilkan sesuatu yang beda, sound Yes. yang baru apa segala macam Yes. gitu, new references. Tapi Yes. with Reza, I think dia masih bisa mengakomodir semuanya gitu. Dia bisa bertumbuh, dia bisa membuat ini tumbuh terus. That's why you marry him, right? Kenapa lu nikahin dia kan? Itu Itulah intinya. Iya. Itu dong intinya kan. That's why you love him, right? Oke, lu kaget gak sih sama perkembangan zaman yang dulu tiba-tiba sekarang zamannya digital. Tiba-tiba zamannya yang lu ngerti gak sih? Lu kaget gak berdua? No. Wah. No. Because we Yeah. already know that in 2013 di Midem itu. Makanya gue sangat apa ya ibaratnya ya, sangat craving for knowledge kan. Yes. Jadi kenapa waktu itu kita kayak aduh kita pengen banget nih berangkat ke sana karena ada Yes. informasi-informasi yang menurut gue ini harus kita dapat nih. Yes. Gitu. Dan benar ketika di sana kita udah tahu YouTube akan bisa begini, Yes. Spotify akan masuk ke Indonesia, kita Sure. tuh udah tahu ketika di Yes. sana gitu. Yes. Bahkan Dan setelah dari Medium kita bikin live radio station buat ngasih tahu apa yang kita dapat di sana kok. Iya. Jadi ke Sembal. broadcast iya. ya. Cuman Jadi, emang pada saat itu masih belum gitu sih. Gimana gitu. Jadi di sana Yes. tahun 2013 Yes. mereka sudah memikirkan bahwa suatu hari orang akan nonton konser musik di rumah. Sumpah lu. Yes, in 2010. Dari 2017 itu gue bikin Anjing. Ear Night namanya 2017. Yes. Ear Night Yes. perayaan perkawinan gue sama Enda setiap bulan Desember. Yes. Nanti juga ada tahun ini. Yes. Itu in home, apa namanya? Live from home. Jadi gue bikin di rumah. Dari 2017 gue ngulik gimana caranya live Instagram dari handphone. Terus gue bisa main dan yang di rumah itu rame. Iya, Jadi begitu sampai kemarin nyampe pandemi nyampe. udah Kita tahu santai, caranya. because we already know that. Asik loh gitu ya. Gue udah tahu gitu ya. Ayo sini nanya boleh ya. Makanya kita buka Ilham. Ini pengen, gue mau terakhir mau nanya ya. Ya, betul. Setelah lo ngalamin semua, perjuangan lo, you married gitu lah. Lo kan berdua suami istri ya gitu. Gua nggak pernah ngebayang ya. Suami istri ngeband, disukain orang, tapi dalamnya lo sering ribut nggak sih? Ya dibilang sering sih. Nah, Ributnya define apa ribut. ya? Define ributnya ya, maksud Iya. gue gini loh. Lo kerja bareng, lo di rumah bareng, you guys have sex, lu suami istri gitu ya. Terus lu bisa nge-manage, oke, ini temen kerja gue, ini suami gue, ini istri gue. Lu ngerti nggak poin gue? Lu kok bisa nge-manage itu ya? Kok lu bisa nge-manage? Lu ngerti nggak sih? Oh my god. Maksud gue nggak ada soalnya dua orang kayak lu. Nggak ada. Itu Nyet. terdengar sangat complicated. Ini ya. cuma berdua doang. Coba lu sebut di Indonesia siapa lagi? Oh. Suami istri rukun, kerja bareng. Nah, ada yang mungkin tapi nggak kerja bareng ya. Ya. Karena kalau suami istri udah, Ya. you guys having sex, lu kerja bareng, Ya. yang ini ke sini, yang itu ke sono. Ya. Apa sih solusinya buat yang mau yang terinspirasi dari lu gitu loh. Gue pengen di pacaran kerja bareng. Oke. Udah pasti banyak tantangannya dong. Banyak banget. Banyak banget dong. Bener. Udah suami istri ya kan. Ntar lu ngomong gini, dia tersinggung. Iya. Dia tersinggung. Iya. Ini kerja goblok ya kan. Tapi lu suami istri nih. Iya. Karena gue amazed sama lo berdua, lu emang suami istri bisa kerja bareng, and then you are a fucking rockstar gitu. Gue nggak tahu deh solusinya apa. Apa solusi lo?
kadang-kadang kalau lo mau bikin lagu ya, kok kita terpaku gini ya? terpaku ya, iya dong. Susah pertanyaan. Susah dong, ya dong, ya kan? Lu suami istri iya, ngeband iya, cari duit bareng iya. Oke. Karena kan kalau misalnya gini ya, suami cari duit, istri di rumah. Lo ngerti nggak? Ngurusin. Lu berdua tuh bener-bener cari duit bareng, suami istri, dan gue tau banget ya bikin musik tuh kayak di dimensi lain gitu loh. Kadang lu iya, lu najis deh serah lu. Lu ngalamin gak sih? Tawa aja. Iya gak sih? Lu katro lu. Dia bisa membaca karakter kita ya. Oh iya dong, ya enggak. Kadang-kadang pas suami anjing suamiku kurang nih, goblok ya. Tapi lu mesti berdamai dengan diri lu sendiri. Anjing istri gua lagi ngomong. Iya. Ya dong. Lu punya solusi nggak buat orang-orang yang pengen kayak lu nih? Oke. Kita suami istri bisa kerja bareng, bisa nyari duit bareng, bisa ngurus anak bareng, bisa hidup bareng, bisa everything. Oke. Karena cuma lu doang yang bisa melakukan ini. Gue coba ya. Gak ada lagi. Gue coba ya. Gue coba ya. Iya. Gue coba. Lu coba ya. Iya. Gue mabok lagi. Nggak, karena bini gue juga manajer gue. Tiap hari ribut. Tiap hari. Ya. Itu baru manajer ya. Ya. Sedangkan lu berdua, lu musisi handal. Ya. Lu pasti punya perbedaan dong. Kayak musik lu katro goblok. Ngerti gak? Ini jelek nih gak laku. Lu ngerti gak? Iya. Sebenarnya kayak kalau gue coba jawab sebenarnya berat banget sih, tapi gue coba jawab. Jadi as a human being, kita tuh punya namanya job desk. Job desk, right? Role. Job desk kita, let's say dari kecil sebagai anak dong. Oke. Anak harus patuh sama orang tua, belajar yang benar gitu. Yes. Oke. Itu pun terbawa sampai sekarang. Yes. Sekarang job desk gue adalah apa aja tuh. Nah, apa aja tuh? Mungkin bisa di list gitu. Di list. Ya Allah, profesor. Gue sebagai Salud. Gemes ya. Iya, pinter banget. Pinter. Makanya nih. As a husband lo dong. Oke. Lu mesti bisa beda dong mana husband, mana partner kerja. Exactly. Sedangkan dua-duanya udah partner kerja. Iya, istri iya, ya. Iya. As a husband, as a partner. Yes. Satu lagi misalnya as a son gitu, gue masih punya orang tua gitu. Yes. As a brother. As a brother. Sure. Karena gue sama sebenarnya kerja sama gue sama Enda, sama kerja sama gue sama Randy, manajer gue, karena dia adik gue, ya sama gitu. Anjing manajer lo adik lu juga. Iya. Jadi kayak gila. Mau gue filmin gak nih? Mau. Gila, jadi istri lo Pretty Boys 3 ada gak? Yes, oke. Manajer lu adik lo. Iya. Oke. Jadi partner kerja lu istri lu. Ya semuanya mampus lu anjing. Iya dong. Tahu kan siapa yang punya PR paling susah? Iya dong. Pasti psikis lu kena tuh. Udah manajer adik gue, mau gue gas nggak enak. Partner kerja gue bini gue. Gue ngatain goblok nggak enak. Iya dong. Pasti lu kena dong psikis. Iya. Ya udah. Jadi kalau kita udah bisa sadar akan job desk kita dan kita bisa melakukan komunikasi. Yes. Ya, itu sebenarnya kunci komunikasi. Lu suka atau apa enggak, lu harus ngomong. Oke. Dan lu harus terima feedbacknya secara gentle gitu. Oke. Gua nggak suka lu begini. Gitu. Oke. Lu berani ngomong. Harus. Padahal dia partner kerja lu dan istri lu. Sebagai apa nih gua ngomong gitu? Sebagai jadi misalnya kalau gue lagi kerja adalah sebagai partner. Sebagai profesional. Kalau gue sebagai suami, gue akan ngomong sebagai suami. Begitupun Enda. Tapi sebagai teman kerja, lo akan ngomong sebagai teman kerja. Iya, jadi dia kalau misalnya komennya jelek, dia akan bilang. Dan kalau bini gue nggak bisa tuh. Anjing lo, Beb. Sumpah lo. Jadi lu bisa membedakan ya? Harus. Kayak misalnya dia ada jadwal dia pribadi yang nggak masuk ke Kopai gitu ya, ke Randy, gue yang ngatur kan. Dan gue harus ngingetin dia, lu punya deadline kalau enggak lu nggak bisa kerja main dan resan nih. Maksudnya jadwalnya akan bentrok, jadi lu harus selesaiin PR lo, dia kan banyak proyekan di luar, bikin video lirik apa segala macam. Ya itu harus diselesain karena kita dan reset bla 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 bla, gue yang ngasih tahu as a professional. As a professional, right? Tapi sebagai istri, gue bantuin deh lo ngejadwalin. Gitu. Yang bikin perpecahan sebuah rumah tangga atau sebuah band adalah komunikasi yang buruk. Oke. Itu udah pasti. Ini udah band lu, istri lu lagi. Komunikasinya kalau jelek jadi lo komunikasi harus lancar, understanding, terus sama respect. Trust. What about you, bro? What about you, girl? Kadang lu sebagai musician kayak anjing nih suami gua. Iya dong. Bener. Atau kayak anjing nih suami gua lagi gua enggak enak deh. Lu gimana mengimbangi ini partner kerja lu, cari uang lu, it's your money.
Tapi ini suami gue lagi. Dia sabar banget sih. Oh dia sabar ya? Jadi gue mau gimana ya dia sabar. Kok kagak marah-marah sih ini orang gitu? Iya. Sumpah lu. Iya. Bagaimana lo mengimbangi dia nih as a partner? Partner childhood iya. Mengurus rumah tangga iya dong. Dia kan bapak gitu. Lu ada kayak anjing suami gue anjing nih. Atau anjing ini partner band gue lagi. Kalau gue lebih kayak apa ya? Gue tuh sama Reza, to be honest, lebih kayak gue bisa jadi diri gue sendiri. Gue mau ngomong apa, gue mau bersikap gimana, dia akan menerima gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi marah nih, tiba-tiba tantrum gitu misalnya, udah dia paham, dia akan menunggu, dia stay, dia nggak akan menyerah. Sumpah. Iya, he never giving up of me gitu. He is the best, Yes, bro. I know, that's He's the why. fucking Gue juga best. sampai heran gitu, gila Ya. Dan gue juga komunikasi sama Endah selalu enak gitu, gue ngomong apa gitu. Karena Gua juga nggak suka Karena suami istri gitu, gue ngerti. Iya. Suami istri iya, teman kerja iya, cari duit iya gitu. Gue kadang suka mikir Dan gimana mostly ya. pasti gue berantem masalah kerjaan. pasti ya, banyak tuh masalah Dibanding kerjaan. rumah tangga. Iya. Sumpah. Rumah tangga Iya. kita beres banget secara manajemen ya. Maksudnya Yes. secara yang ngatur ini Yes. beres lah gitu. Tapi musik kayak Kalau musik malah sering ribut. Iya. banget. Contohnya kayak Lupa lirik. Lupa lirik gua. Gua goblok lo gitu ya. Iya, Iya. gua salah chord. Terus Reza tiba-tiba kayak salah ngatur playlist gitu. Salah jadi chord nggak atau jadi apa. jadi dia nggak into sama wah lo kok nggak ngebaca crowdnya kayak gimana gitu. Iya. Ah sumpah lu, Iya. itu terjadi. Iya, Banget. terus misalnya kayak di ruang studio gitu ya, dia tuh punya problem, maksudnya ketika sama Reza ya, Yes. tapi kalau sama band lain kayaknya enggak. Dia tuh kayak punya hal di kepalanya dia gitu ya, ide apa, tapi dia nggak bisa nyampein secara verbal gitu. Nah, Kayak orang yang berpikirnya cepet banget, jadi kayak susah gitu ini mau. Jadi gue kadang-kadang oke, gue disuruh take, tapi gue nggak punya gambaran ini nanti akan kayak gimana kan sebel ya. Iya, sebel banget. Gue tuh ini Iya, kayak iya, apa sih? iya, I know. Emangnya ini mau bakal kayak gimana sih? Nah, dia tuh nggak bisa ngasih contoh karena dia selalu bilang bahwa nggak ada contohnya gitu. Ya ini that's why we create this. Jadi gue nggak bisa ngasih Keren contoh banget. gitu. Jadi dia kayak Keren banget lu Nah, berdua. jadi gue kayak harus sabar sampai nunggu momen sampai kelihatan gitu. Ibaratnya kayak baru sketch gitu ya. Oke, gue tunggu sampai udah kelihatan nih sketch kelurunya. Baru gue ngerti gitu. Jadi emang gue kayak perlu take time untuk kayak mencerna apa sih yang dia maksudkan gitu. Kayak tempat ini kayak manajemen, kayak merchandise and everything, desain segala macam sampai album itu tuh dia sudah pikirkan dari sejak awal kita bikin. Dia, Yes. si Reza. Iya. Karena kan maksud gua The abis grand pemanggung, design abis of bete things. tiba-tiba lo harus sekasur bareng, tidur kayak Enggak, itu masalah selesai dalam berapa? Cuman Iya, 5 menit. 5 menit. 10 menit. Sumpah lo. Iya. Oh, lo emang Kalau anjing berdua. Nat, Ini kalau mau different, bro. enggak, kalau komunikasi lo selancar itu pasti selesai sih. Iya, jadi kalau misalnya nggak ada, oke, enggak, gue pergi, gue nggak Jadi mau jangan ketemu dipendem teman. ya? Jangan Enggak, dipendem Udah kita lo bete omongin. dan Iya. jangan kabur. Kalau nggak di kasur nggak ngeok kan? dan Lo ngerti nggak? Iya dong. Iya. Karena cuma lu doang yang ngalamin. Gua Iya. nggak pernah tahu Iya, iya. suami istri hidup bareng, kerja bareng dengan segala keribetan artis, you know what I mean? Lu bisa nyelesain itu ya. Iya, kurang lebih. Iya, karena emang pokoknya kalau ada Memang. apa-apa ngobrol aja. Ngobrol. Iya, dan nggak Dan, jangan lari dan dari masalah itu. tuh kalau kita nggak jauh 10 menit paling lama kita. Sumpah lu. Iya, Whatever the problem sih. sih. Jadi kalau misalnya let's say udah kalau keputusannya pun kalau belum selesai udah kita lihat gini dulu. Nah, kalau misalnya muncul lagi kita solve lagi. Bahas. Dan kita juga lagi. selalu ngelihat, Selalu nge-review. terus aja. Ketika problematika kita sama, Sama. terulang, berarti Yes. memang kemarin itu permasalahannya belum clear. Belum clear. Dan kita belum punya solusinya. Berarti itu yang harus kita cari. Terus, Tapi kalau misalnya ternyata cobaan gitu deh, cobaannya ternyata levelnya lebih tinggi, berarti yang kemarin tuh kita udah pass nih. Anjing. Jadi keren gitu banget. aja berpikirnya. Keren. Makin Keren. rumit berarti kita emang udah pass tuh yang kemarin-kemarin gitu. Lu married berapa tahun sih? 16. 16 16. masuk 16 tahun nanti. Apa hal yang menurut lu paling kayak anjing nih berat? Nah, Berat. Ini berat lagi. Nggak ada. Wah. Wah, anjing berat ya. Nat, ini paling berat nih. Ini bangsat tau gak lu? Emang lu. Ya kan? Berat. 16 tahun tuh anjing loh. Gua aja setahun dari ributnya udah kayak mecahin gelas. 16 tahun lo married, kerja bareng iya, duit bareng iya. Ya, apa yang paling berat? Berat. Apa ya? Apa permasalahan menurut lo kayak anjing, this is tough shit. This is tough.
let's go divorce. Lo ngerti nggak? Ada nggak titik kayak kalau rumah tangga nggak ada? Nggak ada. Rumah tangga nggak ada sih, lebih musik sih. Lo emang jodoh sih. Iya. Setiap bikin album tuh Ya lebih karir lah ya, lebih karir. Kalau karir banyak. Banyak. Iya, Ini iya. berat. Karir Istri banyak. gue bangsat ya. Suami gue anjing gitu. Banyak. Kalau di kerjaan. Kerjaan banyak. Tapi kalau rumah tangga kayaknya Nggak ada sih. enggak sih. Enggak segitu beratnya. Iya. Rumah tangga tuh masalahnya selesai sampai gue dipercaya jadi musisi. I see. Tadinya disuruh jadi Pegawai pegawai. kantoran. Yes. Ya. Itu selesai waktu gue bawa Avanza. Beli Avanza udah selesai semua keluarga besar. Mungkin kalau gue menerima. berat adalah di satu Waktu dulu. momen usia tertentu gue belum punya anak. Yes. Ya. Terus kemudian menyadari bahwa misalnya Randy dan istrinya punya anak. Oke. Itu berat secara oh my god gitu. Oh, I see. Sentimental. Tapi udah cuman 5 menit doang, habis itu selesai. Oh iya, emang kita belum dikasih. Udah, that's it. It's like a Okay. physical reaction yang kayak sesuatu yang lo menyadari bahwa emang kita nggak bisa sempurna banget, I men. see. Gitu. Kita nggak bisa membahagiakan misalnya orang tua gitu. Yes. Dengan apa yang mereka impikan gitu. Hmm. Mungkin kita memang berbeda. Sorry gue potong. Berarti parents lo, they want a kid. Ya, mereka It's juga every sama. parent sih. Yes, every parents, Iya, right? every parents Ini wants bukan to lo have nggak a- mau kan ya? Emang Enggak. belum dikasih Emang kan? belum dikasih. Ya kalau dikasih juga nggak apa-apa. Ya, gitu. kita nggak apa-apa gitu. Tapi lu udah siap kalau emang nggak dikasih? Udah. Sumpah lo. Iya. Jawabannya gini. Ya kan? Lu udah siap ya? Iya. Kalau emang nggak dikasih ya walau-walam ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. It's alright. It's okay. Itu tidak oke. Kalau cowok kan bisa, aduh, nggak ada anak nih gitu. You good about that? Iya. You feel good? Iya, karena gue udah ngomongin Kita udah ngobrolin, maksudnya kamu nggak apa-apa nggak kalau misalnya emang kamu nggak punya ada anak. misalnya nggak Keren. punya anak, Mandul, misalnya. mandul. Keren. Oh, ternyata mabok. ternyata gue mandul, ternyata gue kenapa gitu, ya udah let's kita berusaha gitu, bayi tabung kayak apa kayak gitu Yes, misalnya. sure. Tapi ternyata nggak apa-apa, ya udah, daripada misalnya 200 juta bayi tabung gitu ya, kita buat misalnya membantu anak yatim, membantu komunitas, Apa? bikin apa, apa kejelekannya dari itu gitu. Berarti komunikasi lu emang sekeren itu Iya, ya? memang Ya. harus begitu. Makanya Tapi like, key of lu berdua adalah communication. yes, even though itu akan bitter banget, akan nyakitin banget. Iya, mau nyakitin apa obrolin yuk Obrolin gitu ya. Karena nggak ada tendensi untuk menjatuhkan kan. Nggak ada. Jadi selalu membangun gitu. Anjing keren. Nice to talk with you. Nice to talk with you. Love you, man. Anjing. Gue doain buat lo berdua apapun yang lo suka. Nice to meet you guys. Thank you, sama-sama. Bye bye.